Fasalli wa sallim ala abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan atau melaksanakan sosialisasi dalam rangka yaitu sosialisasi SE nomor 17 Menteri Agama terkait panduan dalam rangka pelaksanaan atau peniadaan ibadah di tempat ibadah, kemudian peniadaan di dalam hal sholat Idul Adha di masjid musola. Kemudian untuk selanjutnya marilah kita aparatur sipil negara khususnya di Kementerian Agama tentunya harus menjadikan suri teladan. Yang kami hormati Ibu Kasih PHU Kantor Kementerian Agama, kemudian para CFT dan Japel ASN Kantor Kementerian Agama, kemudian yang kami hormati Ketua KBIH se-Kabupaten Purbalingga, kami hormati pula yaitu Kepala Cabang PPIH Purbalingga. Selalu panjatkan kepada Allah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada pengikutnya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Teman-temanku yang kami hormati, khususnya ASN di Kementerian Agama, saya mengapresiasi kepada teman-teman karena pada saat ini bisa mengikuti yaitu Zoom meeting dalam rangka sosialisasi SE 17. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini juga dalam keadaan sehat walafiat, karena beberapa teman kita pada masa pandemi pelaksanaan PPKM ini, teman-teman kita juga sudah ada yang dipanggil oleh Allah, kemudian ada yang terbaring di rumah dalam rangka isolasi mandiri. Mudah-mudahan kita yang di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tujuan daripada SE tersebut di sini yaitu sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban. Untuk itu, teman-temanku sekalian, baik yang dari ASN maupun dari PHU, maupun dari PPIH, saya harapkan dengan SE ini agar panjenengan semua untuk menjadi pelopor di dalam masyarakat untuk melaksanakan aturan-aturan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, sehingga
nantinya bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian di dalam masyarakat akan menjadi contoh, menjadi suri tauladan pada lingkungannya untuk tetap melaksanakan apa yang menjadi edaran pemerintah ini, sehingga masyarakat akan minimal menirulah apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian. Namun yang namanya SE atau surat edaran ini memang tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat secara penuh, melindungi warga masyarakat Indonesia agar pandemi COVID-19 ini akan berkurang. Marilah di dalam pelaksanaan yaitu kegiatan masyarakat atau PPKM secara ketat ini, saya harapkan panjenengan betul-betul menjadi tokoh atau yang ditokohkan sebagai pelopor dalam melaksanakan surat edaran Menteri Agama yang ke-17 ini tahun 2021. Untuk itu, SE ini adalah tujuannya adalah peniadaan. Sebetulnya peniadaan dalam hal peribadatan di tempat ibadah, yaitu untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya. Kemudian malam takbiran yang tadinya, yang dulu-dulu diperbolehkan dengan adanya SE ini, maka takbir yang diadakan berkeliling, arah-arahan, itu pun juga untuk dilarang sesuai dengan edaran tersebut. Kemudian sholat Idul Adha yang dilakukan di masjid maupun mushola juga ditiadakan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan pelaksanaan kurban. Pelaksanaan kurban diharapkan pelaksanaannya yaitu pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Untuk itu kami dari Kantor Kementerian Agama menghimbau kepada teman-teman yang ikut dalam hal sosialisasi SE ini, marilah aturan ini kita laksanakan betul-betul. Kita jalankan sesuai apa yang menjadi himbauan pemerintah itu. Apalagi kita seorang ASN, kita harus tegak lurus kepada pemimpin kita. Harus kita sebaris, sejalan. Karena ASN kalau tidak tegak lurus kepada pimpinan kita, terus mau bagaimana lagi? Karena ASN, khususnya Kementerian Agama, kalau memang tidak, ibaratnya tidak manut kepada pimpinan, mau manut kepada siapa lagi? Kalau tidak sejalan dengan pimpinan, mau bagaimana lagi? Apalagi kebijakan pemerintah harus kita dukung. Kebijakan pemerintah harus kita ikuti. Siapa lagi? Seandainya kita selaku ASN di Kementerian Agama tidak mendukung, tidak mengikuti anjuran oleh aturan pemerintah, bagaimana masyarakat mau menilai kepada kita? Sedangkan ASN aja tidak nurut kepada pimpinannya. Umpamanya begitu. Sehingga saya harapkan semuanya ASN yang ada di Kantor Kementerian Agama khususnya untuk mengikutilah apa yang menjadi aturan-aturan, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu.
Saya rasa ini saja sambutan kami dari kantor. Saya selaku Kasubag TU hanya mengharapkan seluruh teman-teman ASN menjadilah garda terdepan dalam melaksanakan SE 17 tahun 2021, yaitu SE Menteri Agama tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada peranata acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubag TU atas sambutannya. Untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti sosialisasi SE 17 tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Monggo Ibu, waktu saya persilahkan. Ya. Terima kasih Mas Desi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Yang saya hormati jabatan fungsionalis tertentu, jabatan pelaksana, aparatur sipil negara, Kantor Kementerian Agama seatap yang saya hormati, Ketua KBIH Muhammadiyah dan KBIH Buana Multazam Kabupaten Purbalingga yang saya hormati, pimpinan cabang PPIU se-Kabupaten Purbalingga yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sedang mengadakan sosialisasi masif, sosialisasi SE nomor 16 dan 17 tahun 2021. Dan hari ini adalah angkatan yang kelima Bapak Ibu. Perlu kami beritahu untuk yang pertama kemarin sudah diadakan oleh Kasih Bimas, ketemu dengan para penyuluh, penghulu, dan tokoh masyarakat begitu. Kemudian angkatan yang kedua dari pendidikan madrasah, itu dengan para guru-guru yang ada di madrasah, terus kemudian para pengawas madrasah, ya. Kemudian angkatan yang ketiga dari Kasih Pontren, itu di lingkungan pondok pesantren sosialisasinya. Kemudian kemarin oleh Kasih Pais, itu dengan guru-guru PAI dan pengawas-pengawas PAI. Dan yang kelima ini kami ketemu dengan Bapak dan Ibu semuanya, ASN seatap, terus kemudian Ketua KBIH Buana Multazam dan KBIH Muhammadiyah dan PPIU di Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini sampai kepada masyarakat nanti pengguna dari layanan yang akan dilaksanakan ini tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan sosialisasi SE nomor 17 tahun 2021, sesungguhnya itu terkait dengan malam takbiran, sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Itu ada SE yang dibuat oleh Menteri Agama Republik Indonesia. SE yang pertama adalah SE nomor 16 tahun 2021. Itu adalah petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban di luar PPKM darurat. Ini yang perlu dipahami. Nomor 16 adalah peraturan untuk yang di luar PPKM darurat, begitu. Nah, Purbalingga itu masuk darurat Bapak Ibu. Jawa, Bali itu masuk darurat. Terus kemudian SE yang nomor 17 tahun 2021 itu adalah terkait peribadatan di tempat ibadah yang di peniadaan sementara, terus kemudian malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 2021 di wilayah PPKM darurat. Nah,
Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait SE yang nomor 17 saja Bapak Ibu. Karena untuk Purbalingga, Jawa dan Bali itu masuk wilayah PPKM darurat. Itu. Sehingga yang kita pakai aturannya adalah SE yang nomor 17 tahun 2021. Bagi wilayah yang PPKM tidak masuk PPKM darurat itu memakai SE nomor 16 tahun 2021. Untuk Purbalingga khususnya, kemudian ya semuanya di Jawa dan Bali itu masuk di wilayah PPKM darurat. Maka memakai SE nomor 17 tahun 2021. Itu seperti itu. Karena di Purbalingga itu masuk zona merah, terus kemudian levelnya itu level 3, Bapak Ibu. Itu seperti itu. Dan sebelum saya memulai terkait sosialisasi ini, kami ingatkan Bapak Ibu, monggo untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu, terus kemudian mengisi link lapor yang sudah disediakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga terkait action dari Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa kita mulai terkait sosialisasi SE nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi di wilayah PPKM darurat. Jadi latar belakang daripada sosialisasi ini adalah dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini Bapak Ibu ketahui itu ada sebuah peningkatan, apalagi dengan adanya muncul varian baru yang lebih berbahaya dan menular. Ini menurut para ahli itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada varian Delta yang penyebarannya itu 10 kali lipat dari sebelumnya. Makanya kita harus hati-hati Bapak Ibu, apalagi Purbalingga itu masuk zona merah, ada di level 3, itu seperti itu. Sehingga banyak untuk berada di rumah, dan kalau keluar rumah diharapkan untuk bisa memakai masker rangkap begitu. Dan jangan lupa harus selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, maksud dan tujuan daripada sosialisasi ini adalah sebagai panduan dalam melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19. Jadi semata-mata adalah melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 sehingga muncul SE dari Menteri Agama ini, yang mana sholat Idul Adha di tahun-tahun sebelumnya kita tidak ada wabah yang berada di lingkungan kita, tetapi sekarang wabah juga sedang tinggi-tingginya, maka kita harus berhati-hati. Maka dari itu kita harus melindungi dari penyebaran COVID-19 dengan protokol kesehatan yang ketat pada penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban. Itu harus dengan memakai protokol kesehatan yang ketat, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, saya pasti di lingkungan keluarganya sendiri itu kan orang-orang yang mesti ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ini. Maka harus dipahami nanti untuk bisa mensosialisasikan juga terkait SE nomor 17 ini, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, dasar dari SE nomor 17 adalah, lanjut Mas Desi. Yang pertama adalah Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, Surat Edaran Menteri Agama RI nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 2021. Kemudian dasar yang ketiga adalah Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Jadi tidak perlu saya komentari, untuk dasarnya sudah ada Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan ketentuan. Yang ketentuan Bapak Ibu. Nomor 1 ya, ketentuannya adalah
pada saat ketentuan PPKM darurat, peribadatan di tempat ibadah itu ditiadakan sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing. Jadi sholatnya nanti bisa dipindah di rumah, terus kemudian malam takbirannya seperti itu. Semua ibadah-ibadah yang biasanya itu dilakukan bagi umat Islam di masjid, di musola, kemudian dari umat-umat yang lain termasuk gereja, pura, vihara, kelenteng, ya, itu semuanya adalah ditutup sementara, ya, selama PPKM darurat, Bapak Ibu, ya. Jadi ketentuannya ini adalah ketentuan pada saat PPKM darurat. Itu. Yang kedua, malam takbiran dan sholat Idul Adha itu ditiadakan, ya. Jadi baik itu takbir keliling, takbir arak-arakan di jalan maupun di kendaraan, itu ditiadakan. Karena Purbalingga adalah masuk level 3. Jadi level 3 dan level 4 itu ditiadakan, Bapak Ibu. Yang diterapkan PPKM darurat dalam hal ini, yaitu khususnya adalah untuk Jawa dan Bali. Jadi malam takbiran dan sholat Idul Adha itu ditiadakan, Bapak Ibu. Nanti kita bisa berada sholat di rumah. Jadi takbir keliling dan arak-arakan di jalan, kendaraan, semuanya itu ditiadakan. Ini dalam rangka kita itu mensukseskan supaya tidak berkembang COVID-19. Itu kaitannya dengan takbiran. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kurban. Pelaksanaan kurban itu dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita tidak perlu kami sampaikan terkait dengan kelengkapan ini, Bapak Ibu saya kira sudah banyak yang pirsa, jadi termasuk kriteria hewan kurban yang harus disembelih seperti apa, itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ya. Terus kemudian yang kedua, penyembelihan hewan kurban itu diharapkan dilaksanakan di hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini adalah semata-mata untuk menghindari kerumunan di lokasi, Bapak Ibu. Ya, jadi diharapkan tanggal 11, 12, dan 13 itu penyembelihan kurbannya, begitu. Monggo nanti yang Bapak Ibu itu jadi panitia di rumah begitu dikondisikan supaya menghindari kerumunan-kerumunan di jadwal harinya, ya. Nanti diusahakan penyembelihannya itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, itu seperti itu. Kemudian pemotongan hewan itu diharapkan di RPH, Rumah Pemotongan Hewan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, RPH di Purbalingga itu sangat terbatas. Dan tidak mungkin semuanya itu akan pelaksanaan pemotongannya itu di RPH. Ya, karena keterbatasan tempat pemotongan hewan kayak gitu. Maka dapat di luar RPH karena keterbatasan RPH, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh SE 17 kayak gitu. Jadi boleh nanti pemotongan hewan itu di luar RPH, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ketentuan-ketentuannya itu adalah bahwa yang pertama ini terkait dengan penerapan jaga jarak, physical distancing itu ya. Penerapan jaga jarak. Area itu diharapkan cukup luas untuk jaga jarak. Jadi area untuk pemotongan hewan kurban itu diusahakan areanya yang cukup luas, Bapak Ibu. Jadi jaga jarak kita itu kan antara 1,5 meter sampai 2 meter. Antara orang yang satu dengan orang yang lain itu seperti itu. Harus ada jaga jarak, physical distancing antara 1,5 meter sampai dengan 2 meter gitu. Kemudian yang kedua, hanya petugas yang bisa masuk ke lokasi. Jadi kalau bisa itu lokasi pemotongan hewan itu keliling, ditutup keliling begitu Pak, sehingga orang tidak bebas lalu lalang keluar masuk begitu. Syukur panitia itu bisa memberikan tanda atau ID card kepada panitia yang menangani hewan kurban itu begitu. Sehingga yang masuk itu adalah orang yang pakai ID card saja. Ada tandanya lah, intinya kayak gitu Pak. Itu gitu. Ada tanda, ada ID card-nya atau mungkin semacam pita apalah begitu nggih. Sehingga jaga jarak antar petugas dalam bekerja. Jadi jaga jarak pemotongan,
pengulitan, pencacahan, terus pengemasan daging itu harus ada jaga jarak. Itu jaga jarak antar peserta itu seperti itu. Jadi semuanya itu jaga jarak harus diperhatikan karena dengan jaga jarak ini dimungkinkan meminimalisir ada penularan COVID. Itu seperti itu. Jadi dalam mulai pemotongan, pengulitan, pencacahan sampai pengemasan daging itu tetap harus dijaga jaraknya seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya distribusi diantar ke rumah kayak gitu. Jadi oleh petugas atau panitia biasanya itu kalau yang sudah orang itu kan berkerumun nunggoni ngeragiti sembelih kambingnya atau kerbonya di luar begitu berkerumun kayak kita di kantor dulu di Kementerian Agama itu di luar kantor itu kira-kira siang sudah selesai orang banyak berkerumun itu. Nah, usahakan tidak ada orang yang berkerumun menunggu giliran untuk menerima daging kurban begitu. Jadi ada petugas atau panitia itu. Nah, kalau bisa akan lebih baik itu penerima daging kurban itu didata terlebih dahulu itu. Didata terlebih dahulu namanya siapa, alamatnya sebelah mana begitu. Sehingga petugas itu nanti akan menyampaikan ke tempat yang dituju itu dengan sesuai. Itu seperti itu. Jadi diantar ke rumah. Tidak perlu nunggu-nunggu nanti rampung sampai siang di lokasi tempat pemotongan ya, tetapi panitia yang akan mengantar ke rumah itu seperti itu. Kemudian petugas jaga protokol kesehatan dengan masker rangkap dan sarung tangan. Jadi harus dengan protokol kesehatan, dengan pakai sarung tangan, kemudian maskernya rangkap seperti itu. Nah, sekarang itu maskernya biasanya kan satu, karena sekarang itu COVID-nya lagi ganas sekali begitu, itu disarankan oleh petugas kesehatan kita kalau keluar ketemu dengan orang banyak begitu, itu harapannya itu kita bisa memakai masker rangkap kayak gitu ya. Jadi untuk meminimalisir kontak fisik dengan penerima itu seperti itu. Jadi jaga protokol kesehatan, masker rangkap dengan sarung tangan sehingga pada saat memberikan daging kurban ke penerima itu ada meminimalisir kontak fisik itu seperti itu. Nah itu ketentuan terkait dengan penerapan jaga jarak atau physical distancing. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, penerapan protokol kesehatan dan kebersihan. Ya, ini ada ketentuannya Bapak Ibu. Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan. Yang pertama, pengukuran suhu tubuh petugas dengan termogan di pintu masuk begitu. Jadi petugas panitia itu nanti di pintu masuk sebelum bekerja itu harus dicek dulu dengan termogan. Apakah suhunya itu tinggi apa stabil. Kalau lebih dari 38 derajat jangan diikut sertakan menjadi panitia kayak gitu. Karena memungkinkan nanti ada efek terkait dengan panas yang tinggi itu terjadi ada COVID di situ. Jangan sampai muncul klaster baru terkait dengan ini. Makanya dari awal itu harus diantisipasi, dari awal masuk itu harus diukur suhu tubuhnya dengan termogan di pintu masuk. Ya. Kemudian yang kedua, ada pembagian tugas yang jelas antara panitia yang satu dengan petugas yang lain. Itu harus ada pembagian yang jelas. Jadi dibedakan orangnya, mana yang menangani penyembelihan, mana yang menangani pengulitan, dan mana yang menangani pencacahan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau bisa diusahakan Bapak Ibu, sing menguliti orang A, kemudian yang pencacahan orang B, yang penyembelihan C misalkan gitu. Jadi ada tugas-tugas tersendiri Bapak Ibu. Jangan sampai pengulitan campur kalau pencacahan begitu. Jadi nanti muncul adanya tidak physical distancing kayak gitu. Tetapi kalau dipilah-pilah orangnya yang menangani penyembelihan sendiri, pengulitan sendiri, pencacahan sendiri, maka ada pembagian tugas yang jelas, ini akan lebih aman nanti Bapak Ibu panitia. Itu begitu, okay? Kemudian yang ketiga, petugas menggunakan masker, itu jelas, okay?
baju lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan. Itu. Jadi harus dengan memakai masker, maskernya double, Bapak Ibu. Terus kemudian bajunya lengan panjang dan pakai sarung tangan. Itu selama di area penyembelihan. Yang keempat, petugas tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ya, karena wabah itu munculnya itu dari mata, dari hidung, dari mulut, dari telinga, dari lubang-lubang yang kita punya, Bapak Ibu. Kalau kita keseringan menyentuh, tangan kita itu tidak bersih, nanti ada virus yang masuk. Makanya dijaga. Petugas jangan sampai menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga. Maka dari itu kalau seandainya misalkan kok rasanya matanya gatel atau mungkin kenapa begitu, ya coba usahakan sebelum menyentuhnya itu mencuci tangan terlebih dahulu. Itu seperti itu. Ya, kalau bisa Bapak Ibu, itu ada petugas yang bisa mengedukasi kayak gitu. Ada petugas yang mengedukasi begitu. Jadi dicek, dilihat begitu mana orang yang memungkinkan wirawiri cekelan mata, wirawiri ucek-ucek begitu misalkan ada begitu nggih. Jadi ada petugas yang bisa mengedukasi Bapak Ibu. Sehingga hal-hal seperti ini nanti tidak akan terjadi kayak gitu, oke. Jadi petugas itu jangan sering untuk menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga. Sering-seringlah untuk mencuci tangan dengan sabun, air yang mengalir, atau dengan hand sanitizer. Sehingga di lokasi penyembelihan itu harus disediakan air yang mengalir, ada sabunnya untuk mencuci tangan, atau ada hand sanitizer. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, petugas menghindari jabat tangan atau kontak langsung dan memperhatikan etika batuk, bersin, dan meludah. Itu seperti itu. Jadi diusahakan petugas adalah orang yang sehat, begitu Pak. Ojo nganti jenengan menentukan petugasnya watuk-watuk baik kon dadi petugas, jangan. Jadi dilihat betul-betul sehat, sing nggih flu, pilek, batuk, jangan dijadikan petugas, begitu. Oke. Jadi harus diperhatikan menghindari jabat tangan, kontak langsung, memperhatikan etika batuk. Etika batuk harus ditutup pakai tangan begitu Pak, atau dengan tisu. Bersin juga seperti itu. Kalau memungkinkan dengan tisu setelah dipakai, maka tisunya itu harus segera dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Itu seperti itu. Apalagi ada juga yang meludah, jangan meludah di tempat sembarangan ya. Karena itu virusnya itu kan gampang sekali beredar Bapak Ibu dengan itu. Maka dari itu kalau menugaskan orang yang sehat, insya Allah nanti akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, petugas segera mandi setelah selesai atau sebelum bertemu dengan keluarga. Itu baju yang dipakai harus segera dicuci dengan sabun. Itu. Jadi setelah selesai mandi dulu sebelum Bapak Ibu itu bertemu dengan keluarga. Baju yang dipakai itu diganti, terus kemudian baju yang tadi dipakai langsung dicuci. Ini kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan dan kebersihan. Ini yang pemotongan hewan yang sendiri. Ini penerapan protokol kesehatan dan kebersihan. Kemudian yang selanjutnya ketentuannya adalah penerapan kebersihan alat. Nih, penerapan kebersihan alat. Ya. Peralatan dibersihkan sebelum dan sesudah dipakai, serta membersihkan area penyembelihan. Jadi area penyembelihan itu sebelum dipakai dibersihkan dahulu, Pak. Ya. Setelah dibersihkan, petugas yang ada itu yang membawa alat-alat itu semuanya, itu peso, apa saja ya alat-alat yang dipakai begitu itu dibersihkan terlebih dahulu. Terus kemudian setelah selesai juga seperti itu, dibersihkan terlebih dahulu, semuanya dibersihkan. Tempatnya yang sebagai areanya tadi itu juga dibersihkan semuanya. Jadi sebelumnya tempatnya dibersihkan, alat-alatnya sebelumnya dibersihkan, setelah selesai alat-alatnya dibersihkan dan tempatnya juga dibersihkan terlebih dahulu. Sehingga tidak meninggalkan bekas-bekas yang terkait
barang-barang yang kotor atau mungkin kuman dan lain-lainnya itu sudah tidak ada lagi kalau sudah selesai pekerjaan. Kemudian yang kedua, satu orang satu alat. Dalam keadaan tertentu, misalkan kok harus bergantian, maka benda atau barang yang akan dipakai itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi menerapkan sistem satu orang satu alat itu akan lebih baik Bapak Ibu. Oke? Satu orang satu alat gitu. Jadi jangan pinjem-pinjeman peso bardinggo Mas Eko ya, terus kemudian dinggo maning karo liyane gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi dari rumah itu sudah membawa alat yang memang bisa dipakai sendiri. Nanti tidak akan pinjem lagi alatnya ke orang lain begitu. Jadi satu orang satu alat, tidak terjadi pinjam meminjam alat kepada orang lain ya. Walaupun konsone dewek sedulure dewek kayak gitu, tapi kalau seandainya memang kok harus bergantian meminjam alat kepada orang lain, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Cara membersihkannya adalah dengan air yang mengalir, pakai sabun dibersihkan. Termasuk tangannya dibersihkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Itu seperti itu. Diusahakan kalau bisa satu orang satu alat, itu seperti itu akan lebih aman. Tapi kalau memang terbatasannya alat, yaitu tadi harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dipakai oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini di SE nomor 17 itu ada teknis pengawasan dan monitoring Pak. Jadi kita tidak hanya sekedar untuk memberikan aturan Menteri Agama, tetapi ada pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh para kepala KUA, penghulu, dan penyuluh agama. Ini melakukan pengawasan penyelenggaraan di malam takbiran, Idul Adha, dan pelaksanaan kurban. Itu seperti itu. Dan kemarin sudah disosialisasikan oleh Kasibimas terkait teknis pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh kepala KUA, penghulu, dan penyuluh agama. Dan kita juga tidak bisa lepas dari ini Bapak Ibu. Jenengan selaku ASN di Kementerian Agama, selaku tokoh masyarakat di KPIH, di PPIU, begitu sangat memungkinkan sekali untuk bisa memberikan pengawasan dan monitoring, nanti bisa dilaporkan kepada petugas terkait. Ya. Kemudian yang kedua, kaitannya pengawasan dan monitoring, ini petugasnya itu mengisi lembar pemeriksaan yang harus diisi. Jadi ada checklist. Di SE ini sudah disiapkan checklistnya. Ya, kemarin sudah disosialisasikan oleh Kasibimas, ya, sudah ada checklistnya untuk diisi. Isiannya itu terkait dengan pelaksanaan daripada penyembelihan kurban, sholat Idul Adha, dan takbiran yang ada di situ. Yang ketiga, monitoring dilakukan sebelum masuk tanggal 10 Zulhijjah. Ini harapannya seperti itu, sehingga kita akan tahu nanti sebelumnya memungkinkan nanti pelaksanaannya seperti apa. Maka ada monitoring terlebih dahulu dari kepala KUA, penghulu, dan penyuluh. Nah, kemudian kalau sudah diadakan monitoring, maka kepala KUA, penghulu, dan penyuluh agama apabila menemukan pelanggaran itu wajib berkoordinasi dengan pimpinan. Misalkan ASN Kemenak, kok ada pelanggaran terkait dengan aturan ini, nanti bisa dilaporkan kepada atasannya. Yaitu dalam hari ini pimpinan Kemenak adalah kepala kantor. Atau di Pemda, orang-orang di Pemda. Atau di Satgas COVID atau aparat keamanan. Karena kita Kementerian Agama itu sudah memberikan sosialisasi yang masif Bapak Ibu. Sehingga insya Allah merata semua khalayak di lingkungan Purbalingga itu mudah-mudahan sudah menerima sosialisasi SE nomor 17 tahun 2021. Maka dari itu, ini adalah pengawasan dari Kementerian Agama. Ya, dan biasanya juga ada pengawasan-pengawasan dari pihak yang lain, Bapak Ibu. Itu pengawasan yang dari Kementerian Agama ditugaskan kepada para kepala KUA, penghulu, dan penyuluh agama. Dan penyuluh agama kita itu berada di semua kecamatan, Bapak Ibu. Insya Allah penyuluh agama non PNS di Kabupaten Purbalingga minimal satu kecamatan ada 7-9 orang, kayak gitu. Nah itu yang akan membantu kita nanti dalam proses pengawasan dan monitoring ini. Gitu. Itu terkait dengan SE 17 tahun 2021.
Sampai dengan teknis pengawasan, Bapak Ibu, ini isi daripada SE 17 tahun 2021. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan SE ini pada intinya pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Jadi harus tolong-menolong dalam menyelesaikan tugas. Kerja keras tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Itu seperti itu. Kita juga mengapresiasi petugas kesehatan yang terus melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Maka dari itu kita jangan sampai menambah kaitannya COVID. Apa-apa yang melaksanakannya dengan baik. Maka dengan adanya surat edaran ini, marilah kita bisa melaksanakannya dengan baik, bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, kemudian ikut mensukseskan supaya COVID itu akan segera berakhir. Jangan sampai ada klaster baru terkait Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban. Itu seperti itu. Okay? Jadi ikhtiar lahir sudah banyak kita lakukan Bapak Ibu. Okay? Kemudian mari kita lakukan ikhtiar batin. Berdoa dari rumah, ibadah dari rumah, agar pandemi segera berakhir. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kita kemarin sudah melaksanakan doa bersama dengan Menteri Agama, dengan Presiden RI. Mudah-mudahan ikhtiar lahir, ikhtiar batin kita yang sudah kita lakukan, Allah itu mendengarkan pintu kebaikan untuk kita dan mudah-mudahan COVID akan segera berakhir. Maka perlu ada dukungan, kontribusi, partisipasi dari Bapak dan Ibu semuanya dalam rangka mensukseskan SE nomor 17 tahun 2021. Dan mumpung kami juga ketemu tuh dari KPH dan PPU juga bisa mensosialisasikan yang di lingkungannya masing-masing Bapak Ibu yang pasti Halo Mas Desi, suaranya hilang. Iya, ini ada gangguan ya. Gangguan sinyal, Pak. ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini keluar sinyalnya mungkin ini ya. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, kami ketemu dengan KPIH, dengan PPU, beberapa hal ingin kami sampaikan. 2 menit setelah insya Allah tambahan saya. Terkait dengan surat edaran Dirjen PHU tentang pelayanan pendaftaran dan pembatalan haji reguler Bapak Ibu. Yang di KPH dan PPU mungkin sudah membaca aturan ini terkait SE Dirjen yang mana layanan pendaftaran haji reguler dihentikan sementara selama masa PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli tahun 2021 Bapak Ibu. Terus kemudian pelayanan pembatalan haji atau pengembalian BP bisa dilayani di kantor. Jadi khusus pendaftaran haji reguler itu yang ditutup sementara selama PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli. Mudah-mudahan PPKM darurat itu tidak ditambah lagi
sehingga setelah tahun 20 nanti pendaftaran haji itu dibuka kembali. Kemudian ada 3 program PHU yang akan dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi ada bimbingan manasik sepanjang tahun, bimbingan manasik online, dan dakwah haji. Ini ada 3 program PHU yang nanti akan kita laksanakan. Insya Allah nanti akan kita segera persiapkan untuk mensukseskan dari PHU ini. Jadi Bapak Ibu, terkait kemarin adanya pembatalan keberangkatan haji, mohon Bapak Ibu khususnya dari KPH dan PPIU diharapkan bisa memberikan empati Bapak Ibu kepada masyarakat, terutama para calon jamaah haji yang tertunda, bahwasanya kami semuanya sesungguhnya juga ingin sangat berharap untuk bisa berangkat haji. Tetapi karena pandemi sehingga harus ditunda demi keselamatan dan kesehatan calon jamaah haji. Terkait dengan haji yang ingin kami sampaikan, dan untuk sosialisasi SE17 saya kira sudah cukup Mas Desi. Monggo kalau ada tambahan Pak Kasubag atau mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, Bu. Memang. Ya, monggo Pak Kon. ASN Kementerian Agama yang kami hormati, amanat dari pimpinan kita, maupun dari pusat, bahwa semua ASN, khususnya Kementerian Agama, dilarang jadi khotib, imam maupun jamaah pada sholat. Maksudnya yaitu di tempat ibadah, kalau di rumah sih boleh-boleh saja gitu. Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan kurban, teman-teman ASN juga dilarang untuk menjadi panitia di dalam pelaksanaan kurban tersebut. Saya harapkan amanat dari pimpinan untuk dilaksanakan dan dipatuhi, itu khusus untuk ASN Bapak Ibu sekalian, bukan yang dari teman kita yang PIH maupun KBH itu. Monggo untuk diperhatikan kepada teman-teman kita yang di ASN Kementerian Agama. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Bu Hamimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Mungkin ada tambahan dari yang lain, monggo Pak. Saya persilahkan. Pak Kiai Nurholi, silahkan Pak. Kalau mau ada penekanan terkait dengan syariah, terkait dengan ibadah di rumah, silahkan Pak Nurholi, Pak Kiai. Ya, di-unmute dulu Pak Kiai. Suaranya belum masuk. Ya, suaranya belum masuk Pak Kiai. Ada speakernya, diklik dulu Pak yang mau menyampaikan pendapat. Ya, belum di ini Pak Kiai, suaranya belum keluar Mas Desi. Ya, Bu Mima. Ya, monggo Pak. Ya, daripada menunggu Pak Kiai belum jelas ya. ini. Mungkin monggo panjenengan silakan. Dari PPU Limatur Kutasari. Ya, Pak Musola. Ya, yang pertama, terima kasih atas diikutsertakannya sosialisasi ini, sehingga menambah wawasan tentang Idul Adha dan kurban. Namun dari PU barangkali ada tugas ataupun apa begitu, apa hanya sekedar sosialisasi saja begitu Bu. Mungkin itu saja. Kali-kali terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya. Terima
makasih. Ya, makasih Pak Musola. Terkait tugas dari haji, kami memberikan sosialisasi dan diharapkan panjenengan bisa mensosialisasikan di lingkungannya panjenengan, bisa melaksanakan SE ini dengan maksimal, Bapak Ibu. Itu gitu nih Pak Musola. Saya kira itu Pak. Nah, ya, siap gitu. turun. Pokoknya didukung lah Pak nggih. Siap. Ya, dan terima kasih atas dukungannya. Pak Kiai sudah bisa masuk belum Pak Kiai? Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, monggo Pak. Yeah. Kami tentu sangat mendukung dengan adanya aturan-aturan tadi karena memang COVID-19 ini terus meningkat sehingga kita semua diharapkan untuk bisa ikut berpartisipasi untuk mencegah, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Pur agar ASN jangan menjadi khotib. Kemarin saya juga ada yang meminta, tapi alhamdulillah karena tadi mendengar, ya saya batalkan aja lah, saya di rumah aja. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Maturun. Terima kasih. Ya, ya saya paham lah Pak Kiai itu mesti ngantri yang mau jadi imam khotib siapa gitu, karena kita harus mensukseskan SE Menteri Agama yang mengeluarkan kan bapak kita, Bapak Ibu itu, nggih kan, harus kita sukseskan. Anak itu kudu manut wong tua, jadi Pak Pur kayak gitu Pak. Monggo kita sukseskan bareng-bareng lah, nggih. Ada masukan atau pertanyaan? Apa sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup nggih? Terima kasih kalau sudah. Berarti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan Bapak Ibu memahami semuanya dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan ini dengan baik. Monggo mensosialisasikan SE ini di lingkungan panjenengan, apa di tempat-tempat yang memang memungkinkan panjenengan bisa masuk ke sana begitu untuk bisa mensosialisasikan ini demi suksesnya SE ini Bapak Ibu. Ya, kita sebenarnya itu kan kayak ngapa abote begitu, ibadah tidak di tempat umum begitu, di masjid, di musola begitu. Idul Adha juga biasanya kita rame-rame begitu, tapi karena COVID seperti ini ya, dan itu terjadi tidak seluruh Indonesia PPKM begitu, tapi khusus Jawa Bali ada pengecualian peniadaan ya, itu seperti itu. Sehingga kita dukung apa yang diinginkan oleh pemerintah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini didengar sama Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan nanti dalam hal pelaksanaannya mudah-mudahan bisa sukses, lancar semuanya, tanpa akan ada muncul klaster baru, itu seperti itu. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu dukungannya maksimal, nanti insya Allah juga kita akan melaksanakan memenuhi hasilnya dengan maksimal juga. Saya kira cukup, nggih, Pak Pur, sudah cukup Pak Pur? Terakhir Bu Mima. Ya. Oh iya, monggo Pak. Kalau bisa ada rekaman ini, minta rekamannya biar nanti untuk share sosialisasi ke yang lain. Oh gitu. Jadi saya punya PowerPoint Pak, yang sudah saya siapkan tadi, PowerPoint-nya aja mungkin ya Pak nggih. Itu nanti bisa saya kirim PowerPoint-nya. Saya sudah siapkan tadi kan PowerPoint-nya itu kan yang saya tayangkan itu. Nanti saya kirim ke panjenengan bisa Pak untuk mensosialisasikan, silakan Pak. Matur nuwun. Nggih, sami-sami nggih. Kalau sudah cukup, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu semuanya, dan waktu kami kembalikan kepada Mas Desi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kasih yang sudah menyampaikan materi sosialisasi terutama untuk SE 17 tahun 2021. Untuk Bapak Ibu, materi sudah saya kirim melalui menu chat di bawah di layar Zoom meeting Bapak Ibu semuanya. Monggo dapat di-download. Kemudian terima kasih juga untuk kesediaannya Bapak Ibu sudah mengikuti acara Zoom meeting ini, sehingga acara Zoom meeting ini semoga
dapat memberikan manfaat dan juga pencerahan kepada kita semua di masa PPKM darurat ini. Dan mari kita bersama-sama berdoa, tidak hanya saat ini, tapi di setiap saat, untuk kebaikan kita semua, untuk kesehatan kita semua, dan terutama untuk kebaikan bangsa Indonesia pada khususnya. Kayak gitu, nggih. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Mas Desi. Dalam? Ya. Mas Desi. Ji, Bapak monggo, Pak. Ya kalau boleh saya doa dari sini. Oh, ji Pak, monggo. Menutup acara ini. Sangat boleh sekali, Pak. Nggih, alhamdulillah, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yu'afi ni'amahu yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Engkau sedang menguji kami semua bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa lain di belahan dunia ini dengan wabah COVID-19. Berikan kami ketabahan dan kesabaran menghadapinya. Hilangkan dari kami rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan. Hidupkan optimisme kami. Bangkitkan empati kami, tumbuhkan solidaritas sosial kami dalam menghadapi wabah yang sedang melanda ini. Kami memohon kepadamu ya Allah, cepat singkirkan wabah ini dari negeri kami, agar kami bisa hidup normal seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini semakin menyadarkan kami bahwa kami sangat kecil, sangat lemah di hadapan-Mu, dan menjadikan semangat kami agar semakin dekat dengan-Mu dengan lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim qaryatina wa sallim baldatina Indonesia min corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Kiai sudah memimpin doa untuk acara kali ini. Oke, saya teruskan untuk acara ini. Mari kita bersama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.